Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa. Saya adalah Kepala Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Singaraja. Berikut adalah video laporan hasil kegiatan on the job learning dalam rangka peningkatan kompetensi Kepala Laboratorium IPA yang diadakan oleh P4TK IPA. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, mengidentifikasi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada di Lab SMP Negeri 1 Singaraja. Yang pertama adalah mengidentifikasi sarana. Salah satunya yaitu perabot kursi. Mengidentifikasi kursi sebagai salah satu perabot. Lihat kondisinya. Yang pertama dihitung dulu jumlahnya, kemudian dilihat kondisinya, berapa yang masih baik, berapa yang masih rusak, kemudian dibandingkan apakah sesuai dengan jumlah siswa yang ada di atau yang bisa ditampung di. Ya, ini mengidentifikasi kursi. Ada kursi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai kursi yang ada di lab. Kemudian beberapa kursi yang mengalami kerusakan. Ini membahayakan siswa. Assalamualaikum. Hari kedua beres-beres lab. Mau identifikasi alat sekaligus buat daftar, mencocokkan dengan daftar inventaris yang sudah ada. Ini tempat alatnya, lemarinya, kabinetnya, ruangan, masih belum tertata rapi dan masih ditempati buku dari perpustakaan, meminjam tempat. Jadi alat-alat masih belum pada tempatnya dan belum terinventarisasi secara layak. Ini adalah kondisi ruang laboratorium yang masih digunakan untuk tempat buku. Masih banyak sampah. Kemudian ada satu lemari bahan yang masih yang terbuat dari kaca. Kemudian timbangan yang tidak sesuai tempatnya, tata letaknya tidak sesuai karena tidak di tempat yang tertutup. Kemudian lemari bahan masih bercampur dengan lemari alat karena keterbatasan lemari. Kemudian letak alat pemadam kebakaran yang tidak alat pemadam kebakaran yang tidak sesuai. Kemudian di ruang persiapan juga masih berantakan. Sekali lagi karena lab ini adalah lab gabungan antara lab yang dulunya dua lab, yaitu lab fisika dan lab biologi. Ini masih tempatnya tidak sesuai dan belum terklasifikasikan dan juga belum dicocokkan dengan daftar inventaris yang ada. Ini adalah lemari bahan untuk biologi.
alat-alat biologi, kancing genetika, kemudian kit biologi, kemudian ini ada awetan yang masih dikumpulkan menjadi satu. Ini masih dikumpulkan menjadi satu, belum ditata dengan rapi. Kemudian ini adalah lemari mikroskop. Lemari mikroskop kenapa diletakkan di sini? Karena kami belum memiliki lemari yang layak. Sebetulnya sudah ada, tapi kemarin itu adalah di lab biologi, hanya saja lemarinya sudah rusak. Ini sekarang adalah lemari tempat penyimpanan mikroskop, kemudian beserta perkakas mikroskopnya. Kemudian di ruang sebelah ini adalah ruang kalau dibilang ruang penyimpanan alat. Di sini adalah ada lemari kit, kemudian kit ini pun belum diperiksa apakah komponennya lengkap atau tidak. Kemudian di bawahnya ini adalah seharusnya untuk lemari timbangan. Ini kondisi awal dari lab di SMP Negeri 1 Singaraja. Kemudian di sini ada harusnya ada 3 buah rangka, hanya saja ketiganya sudah tidak utuh lagi, hanya ada ini. Kemudian ini, dan yang terakhir. Nah, jadi kondisinya sudah tidak utuh lagi. Belum kami identifikasi berdasarkan daftar inventaris yang ada apakah ketiganya ini sudah melalui proses inventarisasi atau belum. Kemudian di sini ada pintu keluar khusus dari ruang persiapan, ruang penyimpanan, kemudian keluar. Kebetulan lab ini dulunya digunakan sebagai kelas. Jadi baru tahun pelajaran ini dikembalikan fungsinya seperti semula. Kemudian ada tumpangan alat dari mata pelajaran lain, alat matematika, bantuan dari pemerintah. Kemudian untuk meja persiapan kami biasanya menggunakan meja beroda ini sebagai meja persiapan. Masih pada intinya masih berantakan dan sepertinya menjadi tugas yang sangat berat bagi kepala lab, karena lab SMP 1 Singaraja belum memiliki tenaga teknisi maupun tenaga laboran. Itu saja yang bisa disampaikan untuk kondisi awal dari laboratorium IPA SMP Negeri 1 Singaraja. Assalamualaikum. Akibat penyimpanan bahan yang tidak tepat akan berakibat fatal. Contohnya terjadi pada lemari berikut, di mana bahan yang terdapat di sini tadi itu adalah berupa HCl, jadi secara tidak langsung bersifat korosif pada besi rak. Di sini terdapat hasil dari penguapan HCl. Oleh karena itu, tata letak bahan akan segera
sesuaikan dengan tata letak yang baik dan benar. Kemudian ini karena tempatnya sudah terlalu lama sehingga tempatnya sudah lebih dahulu rusak dibandingkan dengan isinya di sini, yaitu serbuk besi. Jadi sekali lagi sangat penting untuk mengetahui tata letak yang benar untuk bahan, untuk setiap jenis dan sifat bahannya. Jadi sekali lagi akan diadakan penataan bahan yang terdapat di laboratorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini adalah presentasi dari pendayagunaan laboratorium mata pelajaran IPA, yaitu mengenai pemisahan campuran. Pemisahan campuran yang akan saya praktikkan adalah pemisahan campuran dengan cara filtrasi atau penyaringan atau dekantasi. Jadi karena di daerah Buleleng atau Singabu itu adalah pinggir laut, jadi yang saya gunakan adalah air laut. Sekaligus nanti kita akan mencoba membuat garam dari air laut di Pelabuhan Buleleng. Ayo sama-sama kita